Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi sekitar proklamasi. Kalian masih ingat peringatan 17 Agustus? Peringatan apa itu? Ya, lomba 17-an, panjat pinang, peringatan hari ulang tahun. Nah, kali ini kalian diminta dalam tujuan pembelajaran harus dapat mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya menjelang dan saat kemerdekaan. Kalian akan menggunakan metode belajar discovery based learning, yaitu kalian diwajibkan mencari detail materi pelajaran masing-masing. Nah, kali ini kita mulai dari titik proklamasi, hitung mundur kronologi perjuangan hingga mencapai kemerdekaan 17 Agustus. Nah, sekarang kronologi proklamasi. Kita hitung mundur dari awal janji Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944. Kemudian untuk tindak lanjut dari janji Koiso, Indonesia akan diberi kemerdekaan di kemudian hari oleh Komaki Siharada mengumumkan bahwa di Indonesia dibentuk BPUPKI Dokuritsu Jumbo Gosakai tanggal 1 Maret 1945. Kemudian janji Koiso tadi disaksikan oleh Kaisar Jepang Akihito. Ini foto yang sudah tua, dan pengganti-penggantinya hingga sekarang Kaisar Naruhito. Kembali ke janji Koiso, tindak lanjut dilakukan oleh Jenderal Terauchi. Setelah pembentukan BPUPKI tugasnya selesai, dibentuklah PPKI, yaitu dengan dipanggilnya 3 tokoh, Soekarno, Hatta, dan Rajiman ke Dalat, Vietnam, pusat pemerintahan Panglima Angkatan Perang untuk wilayah Asia Tenggara, yang akan diberi janji kemerdekaan nanti pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Sekarang pelaksanaan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitianya, ketuanya Dr. Rajiman, wakilnya Isibangase Yosio, dan ketua 2 Raden Panji. Kemudian sidang yang pertama mengenai dasar negara. Ada 3 tokoh yang menyampaikan pendapat. Pertama, Profesor Ahmad Yamin dengan 5 sila. Profesor Supomo juga menyampaikan sila 5. Juga Insinyur Soekarno juga menyampaikan sila 5 yang diberi nama Pancasila. Dari ketiga pendapat tadi digodok lagi oleh panitia khusus, yaitu panitia 9, menghasilkan piagam Jakarta atau chapter Jakarta chapter. Nah, berikut
Sidang kedua BPUPKI dibagi beberapa panitia perancang undang-undang, panitia pembela tanah air, dan panitia ekonomi keuangan. Untuk khusus kali ini kita bahas peran panitia perancang undang-undang yang dibentuk panitia kecil yang berjumlah 7 orang. Dari ke-7 orang merancang isi undang-undang batang tubuh hingga sampai tugas selesai. Sehingga pada 7 Agustus tahun 1945 tugas BPKI dinyatakan sudah selesai. Langkah selanjutnya tinggal untuk memusnahkan kemerdekaan, maka tanggal 9 Agustus dibentuklah PPKI sebagai realisasi dari janji Koinshu oleh Jenderal Terauchi yang bermarkas di Vietnam, Dalat, kota Saigon, bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan tanggal 24. Nah, para tokoh yang dipanggil ke Dalat ini mereka pulang ke Indonesia tepat tanggal 14 setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki serta kondisi perang semakin terpuruk. Maka untuk pelaksanaan persiapan kemerdekaan dibentuk PPKI tadi atas saran atau perintah dari Jenderal Terauchi dan sekaligus melantik secara simbolik ketika tokoh. Kemudian panitia 3 serangkai tadi yang ketua Soekarno, wakil Muhammad Hatta, dan penasihat Ahmad Subarjo. Untuk panitia dan anggotanya silakan ditelusuri, di browsing di media yang lain. PPKI dari dibentuk tanggal 9/45 sampai diproklamasikan tanggal 17 belum pernah melakukan sidang sekalipun. Namun persiapan untuk sidang telah disiapkan. Dari peristiwa pengeboman dan banyaknya kejatuhan korban serta kemunduran peperangan, sehingga Kaisar Hirohito menyampaikan pidato kemunduran atau menyerahkan diri dari negara Jepang secara lisan, pidato kekaisaran, yang menyatakan bahwa Jepang mengakui kekalahan. Berita ini telah disebarkan ke radio-radio sekutu yang di Eropa, Amerika, dan Australia. Pemuda Indonesia dapat mendengar dan mengetahui berita tentang kekalahan dan berita menyerahnya pidato Hirohito. Segera Sultan Syahrir yang termasuk pejuang di bawah tanah atau secara sembunyi-sembunyi melalui bidangnya masing-masing, di bidang penyiaran, di bidang media, sehingga berita ini disampaikan kepada para tokoh golongan tua. Nah, sekarang Sultan Syahrir menemui Insinyur Soekarno dalam rangka menyampaikan berita yang dia dengar bahwa Jepang telah menyerah, berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia sejak tanggal 15 sejak disiarkannya pidato penyerahan Jepang kepada sekutu. Permintaan dari pemuda Sultan Syahrir dan pemuda yang lain bahwa ingin segera dipromosikan pada saat itu juga belum dikabulkan karena para golongan tua
memiliki keyakinan dengan sesuai prosedur mendapat kemerdekaan sesuai janji dari Jenderal Terauchi bahwa tanggal 24 kita sudah akan merdeka. Terjadilah perdebatan antara golongan tua dan golongan muda. Yang muda semangatnya luar biasa sehingga saking heroiknya mereka mengatakan perlawan terhadap orang tua. Kemudian atas ide dari para pemuda ini agar para tokoh golongan tua Soekarno-Hatta tidak terlalu mengharapkan Jepang, maka diasingkan asal sepakatan rapat kaum pemuda ini di gedung bakteriologi sepakat mengajukan permintaan kembali pada malam hari di rumah Singgih ketemu dengan Muhammad Hatta. Jawabannya sama, bahwa golongan tua tetap menjaga hubungan dengan Jepang untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih parah. Dengan terjadinya perselisihan dan beda pendapat itulah Soekarno-Hatta diasingkan, dibawa ke Rengas Dengklok. Pada sore hari sekitar jam 16, Muhammad Soebarjo kehilangan dua tokoh yang akan mengadakan rapat di Des Indes, tidak menemukan beliau. Mencari kesana kemari, menanyakan kepada pemuda, mereka semuanya tidak mengerti, tidak tahu kemana, dan ada yang pura-pura tidak tahu. Namun ada pemuda yang memberi informasi bahwa beliau dibawa ke luar kota dengan tujuan agar tidak terpengaruh oleh pengaruh Jepang. Maka Soebarjo meminta supaya ditunjukkan tempatnya dan akan menjamin kemerdekaan akan segera diproklamirkan besok pagi, dalam arti jangka waktu semalam Muhammad Soebarjo akan mengusahakan. Maka dari Jakarta sekitar jam 4 sore Ahmad Soebarjo, Sudiro, dan Yusuf Kunto menuju Rengas Dengklok menjemput proklamator Soekarno-Hatta. Gambar sebelah kanan merupakan pertemuan Ahmad Soebarjo sudah sampai di Rengas Dengklok yang bermarkas di rumah seorang keturunan Cina yang simpatik mendukung perjuangan bernama Jiu Ziqiong, sehingga terjadi sepakat para golongan tua berjanji sampai besok proklamasi akan segera dikumandangkan. Oleh sebab itu terjadi kesepakatan, maka golongan pemuda dan para tokoh-tokoh kembali ke Jakarta malam itu juga. Perjalanan singkat cerita, rencana musyawarah perumusan proklamasi akan dilakukan di Hotel Des Indes, tempat di mana para golongan tua PPKI, anggota PPKI yang menginap, yang rencananya akan mengadakan rapat di Jakarta. Kemudian Soekarno-Hatta sebelum merumuskan menemui Laksamana Tadasimaeda. Semula rapat akan diadakan di Hotel Des Indes. Sementara karena sudah tengah malam, pegawai tentara Jepang yang piket melarang untuk melakukan rapat di hotel itu, sehingga menemui Tadasimaeda
meminjam rumahnya untuk rapat, sehingga diizinkan dan diantar menemui tokoh penguasa kepala pemerintahan militer di Jakarta, Jenderal Moishiro Yamamoto, untuk mengetahui sejauh mana keadaan politik dan kekuasaan hari itu. Namun dijawab oleh perwakilannya Jenderal Nishimura bahwa pejuang tidak boleh melakukan tindakan apapun, harus menunggu kedatangan sekutu. Dari jawaban itu tidak memuaskan dari para pejuang, para tokoh bersependapat bahwa Jepang tidak dapat diharapkan lagi janji kemerdekaannya. Maka untuk itu kemerdekaan segera dirancang secepatnya malam ini. Maka ketika tokoh menuju rumah Tadashi Maeda, kemudian pemuda Sukarni memanggil dan mengawal para tokoh yang menginap di Hotel Del Indes dibawa ke rumah Tadashi untuk merumuskan proklamasi. Di dalam kegiatan perumusan dan proklamasi diabadikan oleh seorang fotografer dari Tipos yang bernama Frank Mandir dan Alec Mandur. Nah, hasil perumusan proklamasi yang ditulis tangan disebut Proklamasi Clark yang ditulis oleh Soekarno-Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian setelah selesai diserahkan kepada Sayuti Ulik untuk diketik. Hasil ketikan terjadi ada 5 titik naskah yang mengalami perubahan. Sekalian baca sendiri, kita browsing untuk mempertajam materi ini. Berikut setelah selesai diketik kemudian simpan, sudah larut malam, para tokoh dan para pemuda melakukan makan malam untuk berbuka untuk sahur, kemudian pada pulang untuk tidur, mempersiapkan proklamasi besok pagi. Nah, rencana proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat pagi kurang lebih jam 10. Acaranya pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno, pengibaran bendera oleh Latif Indrayat dan Ersud, kemudian sambutan wali kota Suwiryo dan Muwati. Nah, sebelum membacakan proklamasi, Insinyur Soekarno menyampaikan kata pembuka bahwasanya pada hari itu para pemuda dan golongan tua hadir dalam peristiwa yang akan ditunggu-tunggu, hasil perjuangan yang selama ini gigih tanpa lelah akan terwujud beberapa saat kemudian. Nah, maka dengan gegap gempita dibacakan proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Nah, demikian anak-anak materi sekitar proklamasi kali ini. Semoga kalian mendapatkan bertambah ilmu, selalu sehat walafiat. Jangan lupa selalu berdoa dan berusaha untuk menjaga kesehatan. Bapak akhiri materi kali ini. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini
sumber materi yang Bapak sampaikan untuk materi kali ini. Kemudian Bapak minta kerjakan latihan uji kompetensi 5 soal, jawabnya kirim ke Google Classroom masing-masing. Bapak tunggu sampai jam 3 sore. Mudah-mudahan kalian mengerjakan dengan jelas, lancar, tidak ada kesulitan. Cukup sekian.